Ada percakapan sama anak-anaknya lagi mau dipindahin, terus saya tanya alasannya, emang nggak make sense, tapi nggak. Alasannya apa, Mas? Alasannya katanya mimpi, terus almarhumahnya pingin dipindahin ke makom yang di Cimahi. Kalau di Cimahi kan udah bukan keluarganya lagi. Saya bilang itu mantannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat Hai, pagi. Mas. Selamat pagi. Kakak Lisa, apa kabar? Silakan, Mas Teddy. Iya. Ya ampun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dari Bandung. Iya, dari Bandung. Jam berapa tadi dari Bandung? Tadi jam 2:15. Hah, jam 2:15? Pagi. Terus nyampe sini tadi masuk Nyampe Jakarta? tadi jam 5:05. Jam 5:05. Terus kemana dulu? Ini kan Di masjid dulu tadi, masjid apa? Lio. gimana kondisinya, Mas? Sebelumnya saya mau menyampaikan turut berduka cita Iya, atas makasih meninggalnya Mbak Lina ya. Berarti hari ini udah berapa? Sekarang udah kemarin udah lewat 40 harinya ya. Sudah lewat 40 hari ya. Sudah kemarin ada tahlilan 40 hari ya. Iya, betul. Gimana Mas Teddy dalam 40 harian ini? Ya, perasaan sih ada kehilangan. Biasanya masuk rumah ada yang nyapa atau nyiapin minum atau makan misalkan, atau nyuruh udah mandi, udah sholat, atau udah apa gitu ya. Sekarang kayak kayak sepi aja rumah juga. Jadi di rumah tuh siapa ya sekarang? Sekarang ya sama Bintang. si Dede bayi Bintang, saya paling sama Bibi juga ada, terus sama temen paling yang nengokin. Paling. Bintang tuh berarti sudah usia berapa ya sekarang? Sekarang udah masuk 4 bulan 25 hari. 4 bulan ya. Tadinya ASI? Tadinya kan dikasih air susu ibu, cuman dipompa, terus sama susu formula. Oh, memang sebelum almarhumah meninggal pun sudah ada susu formula ya? Oke, jadi ini bukan transisi yang cukup mengagetkan untuk si nggak terlalu Bintang susah ya? buat si Dede bayinya. Tapi ini aja, gimana kehidupan sebagai orang tua tunggal, apalagi single father ya gitu. apalagi pria gitu ya, Mas Teddy? Kalau saya bilang emang susah buat mengganti seorang sosok ibu itu. Buat sentuhan apa-apanya beda lah kalau sama seorang ayah gitu. Jadi emang luar biasa kalau saya bilang seorang ibu itu emang harus take care beberapa misalkan harus dari mandiin, ganti popok, terus nyusuin, emang 24 jam harus benar-benar dilakukan dengan ikhlas dan tulus, Kak. Kalau saya kemarin pas nggantiinnya, baru tahu sekarang. Tadi sebelumnya itu semua dilakukan sama almarhumah? Biasanya sih almarhumah ada ganti shift lah. Kalau almarhumah misalkan dari jam 12 malam sampai jam 5 itu tidur. Jam 5 beliau udah sholat, almarhumah sholat, saya bangun gantiin. Gitu, gantiin sampai jam 9. Jam 9 tuh si Dede waktunya udah dimandiin, udah cantik, udah dibersihin, ditaruh saya, almarhumah tidur lagi, break sampai jam 12 gitu biasanya. Ada pergantian shift. Ada nggak si Dede mencari, ada, panggilannya apa nih, Bunda? Ya, ya Bunda. Mencari Bunda, ada nggak yang kelihatan dia? Biasanya bau gendongan gitu ya. Biasa jam 5 digendong sama almarhumah, itu nangis. Jam 5 pagi itu udah pasti nangis lah. Udah ada, sebelum 40 hari itu masih belum tenang. Mungkin ada chemistry-nya dapet ya sama ibunya. Biasanya ada yang gendong, sekarang pas juga pas jam 5 biasanya emang waktunya ketiduran gitu. Makanya pas sekarang nggak bisa langsung tidur lagi kalau sebelum si Dede tidur. Setiap jam 5 pagi? Jam 5 pagi pasti nangis biasanya sebelum. Sampai lama? Cuman bentar sih, cuman biasanya merengek-rengek dikit, cuman dikasih minum air susu,
formula terus dipopok-popok terus atau dinyanyiin kesukaan lagunya, jadi ya udah tidur lagi nggak rewel. Oh, oke. Gitu. Sekarang gimana setelah 40 hari lebih nih? 40 hari sekarang alhamdulillah udah mungkin dibilangnya udah tenang. Jadi si dedenya lebih nggak rewel lagi, sekarang malah berat badannya kemarin waktu tanggal 9 itu naik lagi kan, kita periksa dua minggu sekali itu pasti kita periksa ke dokter anak gitu, naik 3 kilo 2 ons. Oh, alhamdulillah. Jadi per 2 minggu kemarin emang berat badannya karena tidurnya. Tapi belum masuk makanan pendamping berarti ya? Belum. Nunggu 6 bulan nanti kan ya? Nunggu 6 bulan aja, biar lebih afdol. Iya, lebih. Tapi air susu perah bundanya masih ada atau sudah habis nih? Yang almarhumah udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Jadi sekarang full formula ya. Oke. Terus kalau boleh bercerita Mas Teddy, kita mundur sedikit gitu ya, awal mula ketemu Mbak Lina waktu itu gimana ceritanya, kalau boleh cerita Mas? Waktu saya di Amerika dulu, almarhumah itu saya kenal dari aplikasi. Itu lagi tugas di Amerika. Iya. Ada aplikasi yang namanya Balala Live. Dari situ kenal, cuman ya kenal biasa aja kita, karena emang yang satu kalau lagi on cam kita cuma ngetik aja atau chatting dari handphone gitu. Kemudian akhirnya dekat. Kalau dekatnya itu pas ada kopdar, ada semua kopdar. Saya pulang dari Amerika, ketemuan itu hampir sama keluarganya, ibunya, adeknya ada semua. Jadi rencana cuman silaturahmi aja gitu. Jadi emang ada banyak ketemu Aiki dulu juga. Pertama itu ketemu Aiki, udah Aiki di Dago Dream Park, terus langsung ketemu lagi Teh Putri, Bunda Lina, ibunya gitu. Jadi emang ngalir aja gitu. Oke. Bunda Lina di mata Mas Teddy seperti apa sih orangnya, Mas? Orangnya sabar, terus pemaaf, terus orangnya bijaksana, terus orangnya banyak lebih mementingkan orang lain gitu. Jadi lebih lebih merhatiin ke sekitarnya gitu. Yang membuat Mas Teddy jatuh cinta akhirnya gitu. Emang banyak sih, nggak bisa dibilang ibaratnya bukan dari karakter atau sifatnya aja, cuman emang udah dari dibilangnya udah kebilang sempurna ya, dari kesabaran, dari dibilangnya susah diungkapin kalau yang paling ngangenin apa Mas? Yang paling ngangenin perhatiannya. Jadi pas misalkan kita pergi mau Jumatan nih, salah satunya ini udah 7 kali Jumatan saya nggak di ibaratnya biasa. Udah 7 kali Jumatan. Iya, 7 kali Jumatan biasa disediain nih. Ini sarungnya, ini baju kokonya, ini buat sodakonya sama nitip sodako sama sejadahnya itu udah disiapin. Jadi sekarang 7 kali Jumatan udah nyiapin sendiri. Ya pas pulang ke rumah itu kayak hampa aja, nggak ada. Biasanya kan pulang, Pak Teddy katanya, si Bibi mau disediain air kopi, teh manis atau air putih. Gak usah Bi, beliau langsung, almarhumah langsung yang ngambilin, biar saya nyediain katanya. Jadi dari sana emang ada sesuatu yang hilang itu. Kadang-kadang ke rumah sekarang masuk kayak sesak napas ada gitu, kayak ngelamun gini, kayak hampa aja. Tapi pas lihat si Dede pas lagi ini, kadang-kadang senyum lihat, oh iya, nggak bisa egois sayanya, karena emang si Dedeknya ngasih kebahagiaan ke saya. Jadi kalau saya emang terpuruk terus, akhirnya di situ ada kembali lagi lah, kayak motivasi lagi. Oh ini ada Lina Junior, saya nggak boleh terpuruk di sini. Usia pernikahan tuh berarti berapa lama sekarang ya? Itu udah dari menikah sampai meninggal? Dari itu setahun
waktu sebelum meninggal itu setahun kurang 25 hari. Setahun kurang 25 hari. Jadi sama almarhumah itu setahun kurang 25 hari. Mas Teddy tuh cukup ini ya. Mungkin kalau di psikologi itu masuknya ke kategori melankolik, mengingat tuh detil setahun 25 hari. Iya, emang 7 kali Jumatan, maksudnya sampai sedetil itu ya. Nah, biasanya kalau untuk mereka yang melankolik itu cukup berasa banget gitu kehilangan. Iya, pasti. Momen paling susahnya, paling itunya berasa banget tuh berapa Mas? Seminggu, 2 minggu? Udah ditinggal pas hari pertama dokter bilang nggak ada aja, saya udah kayak langsung kayak apa ya, ngelamun gini. Pak, saya bilang ibu udah nggak ada. Yang supirnya langsung bilang enggak Pak, enggak. Sampai nggak ikhlas supirnya aja. Saya juga pasti gimana lagi. Udah emang mungkin apa? Caranya. Ya campur tangan Tuhan ya, saya bilang udah dari Gusti Allahnya emang waktunya. Mungkin saya juga ngelamun lagi, cuman pas ada di situ ya ada Teh Putri yang waktu nganterin ke rumah sakit waktu almarhumah pingsan itu. Jadi bukan saya aja juga, jadi semua merasa kehilangan almarhumah karena jadi, emang waktu itu apa yang terjadi sih Mas sebenarnya? Waktu itu sebelumnya emang sehat-sehat aja. Sebelumnya emang udah pingsan 3 kali di rumah. Tanggal 21 November pingsan, dibawa ke rumah sakit Al Islam, alhamdulillah sehat lagi. Katanya waktu itu diagnosanya capek kali. Asam lambung. Asam lambungnya terus sama prehypertension level 2 udah tinggi juga itu. Tanggal 21 November 2019 pingsan, sehat, dikasih obat sama antibiotik. Terus tanggal 23 pingsan lagi, balik lagi ke rumah sakit Al Islam, terus sehat, kasih ini sampai tanggal 11 Desember 2019 pingsan lagi. Kita pindah ke rumah sakit yang lebih besar lagi dan peralatan lebih ini, ke rumah sakit Sentosa. Di sana dirawat sampai sehari, cuman beliau almarhumah itu nggak mau stay karena si Dede ditinggalin. Jadi minta pulang cepat gitu, cuman dikasih vitamin, obat sama antibiotik. Itu yang menemani Mas Teddy? Iya, menemani almarhumah tetap saya. Teh Putri itu Teh Putri ada waktu tanggal ya Jumat Sabtu Minggu pasti ada nengok ibunya, jadi udah tahu Teh Putri kalau ibunya juga kondisinya nggak enak. Ya kondisinya masih kurang sehat gitu. Jadi pas pulang dari sana, nah tanggal 1 Teh Putri pulang dari liburan di Thailand itu 1 Desember. 1 Desember tuh kita liburan ke Garut Cipanas sampai tanggal 4. Nah tanggal 3 pulang nyampe rumah jam 2:15 hari Jumat gitu. Dari jam 6 tidur, dari jam 6 maghrib tuh saya lihat tidur aja. Mungkin kecapean karena emang habis liburan kemarin banyak begadang tahun barunya, tidur jam 2 jadi biarin aja tidur sama Dede Perdi sama Kak Ridwan sama Teh Putri di halaman dibilangnya ruang tamu. Pakai digelar kasur kasur yang surpet gitu. Tidur, udah itu pas jam 12 malam saya kan sama si Dede di kamar biar mereka nggak istirahat. Ya istirahat gitu. Nengokin si Dede jam 12 masuk kamar, terus liatin Dede tidur lagi samping Dede. Saya juga tiduran, pas jam 2 atau sholat biasa sholat tobat, sholat tahajud, sholat hajat. Biasanya ada beberapa rangkaian emang almarhumah sering melakukan sholat yang emang beliau lakuin gitu. Saya lihat. Jadi masih bangun ya? Ya masih bangun, cuman lihat lagi dibilangnya sleepy chicken gitu. Gitu. Nengok lagi gini. Oh iya. Jam 3 minta makan. Jam 3 makan, saya keluar ngambilin makan, ada Kak Nanda juga di situ. Masih saudara almarhumah bilang, "Siapa yang mau makan Om?" katanya. "Ini Bunda," katanya. Jam segini ya mungkin belum makan. Saya bilang kasih makan. Saya suruh bikin teh itu. Teh kesukaannya langsung bikin. Tidur lagi jam 4
Terus jam 4 itu masih apa? Masih Mimi si Dede. Si Mimi, terus jam berapa ya itu 5 jam 5-an lah. Itu kayak yang udah limbung. Sholat langsung kayak telungkup gini kayak sesak napas. Pas gitu. sholat subuh ya. Pas udah beres sholat itu subuh. ada Mas Teddy-nya? Ada di situ. Pas saya gitu langsung saya apa? Iniin udah kayak sesak napas, saya langsung lari ambil itu tabung oksigen. Memang udah ada di rumah? Udah dipersediakan, karena emang sebelumnya saya minta saran dokter, ini antisipasi buat pertama itu gimana? Kalau emang yang sebelumnya kan pingsan, ini udah dibilangnya bahaya. Itu akhirnya dokter nyaranin harus emang ada tabung oksigen, ada buat apa tuh yang buat napas itu ada satu lagi yang dia apa yang dibilangnya pakai uap gitu mesin. Jadi 2 itu udah disiapin, taruh, kasihin. Saya naik ke atas, Teh Putri tidur di atas. Panggil supir juga ada di situ tidur, langsung bawa ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu sama Teh Putri? Sama Teh Putri, Kananda, sama supir. Oke. Terus nyampe rumah sakit langsung ditangani. Masih ada ya? Langsung. Masih itu hidup kondisi kita nggak tahu karena badan masih hangat, napas kayaknya kita nggak tahu karena emang posisi udah terkulai lemas gitu. Jadi udah pas itu juga ada videonya kan ditaruh ke apa kursi roda gitu. Yang videoin siapa? Atau CCTV? Ada CCTV. Oh, rumah sakit? Enggak, di rumah itu udah ada CCTV. Oke. Jadi CCTV pun sudah membuktikan emang udah apa? Kita emang bener-bener gitu. Apa dibilangnya? Enggak menelantarkan atau yang dibilangin dari yang gosip sebelumnya kan bilangnya nggak ngurus. Dan itu kursi roda itu semua juga memang sudah standby ada di rumah sebelumnya. Memang kata dokter juga sebaiknya disediakan. Sebaiknya disediakan. Jadi si kursi roda, kursi roda, tabung oksigen, terus buat uap itu juga. Nah, jadi CCTV ini sebenarnya juga sudah membuktikan bahwa keluarga sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik. Iya, sebelumnya juga saya dari beli makanan kan online. Dari situ udah ada nasi tim. Tiap hari itu pasti order, karena dari pola makan harus dijaga kata dokter. Oh, oke. Nah kemudian nggak lama setelah itu dapat kabar sudah nggak ada? Dari masuk rumah sakit bilang dokter, maaf Pak Teddy, kita udah berusaha sebaik mungkin. Hanya ini meninggalnya dalam perjalanan. Saya diem, Teh Putri juga ada di situ, sama Kananda, diem aja. Langsung Teh Putri telepon Aiki, gitu ngasih kabar. Aiki nggak percaya juga karena tanggal 2-nya sempet liburan bareng, gitu. Dan kelihatan emang nggak pernah ngeluh, nggak apa-apa. Jadi almarhum itu apa dibilangnya sehat-sehat aja gitu. Waktu kematiannya berarti menurut dokter sekitar jam 7 atau jam 6? Kalau di sananya sih jam 4.15. Di surat kematiannya itu. Jadi setelah jatuh, kemudian panggil oksigen segala macam, akhirnya segera dibawa ke rumah sakit ya. Terus sampai rumah sakit, dokter? Sakit dari rumah sakit dokter langsung sigap pakai apa? Kursi yang roda panjang itu, ditidurkan di situ, terus langsung dikasih oksigen yang emang dari apa? Kapasitasnya lebih besar dari dokter. Nggak ada respon dari almarhumah? Nggak ada respon, masih ini aja. Terus dokter ngasih bantuan pakai monitor sama yang alat kejut listrik itu. Dokter udah bilang gini karena dari monitor udah katanya ini dari detak jantung, dari ini udah nggak ada. Jadi waktu kematiannya kalau menurut dokter? Kalau menurut dokter katanya dalam perjalanan. Padahal dalam perjalanan Mas Teddy nyetir nggak ya? Ada supir yang nyetir kan ya? Saya peluk gini. Itu masih ada respon nggak? Atau dia udah dari itu udah pingsan, jadi nggak tahu itu apa pingsan atau meninggal, saya nggak tahu. Teh Putri juga ada di situ di mobil bersamanya? Di mobil belakang nyusul, karena posisinya apa ada tabung oksigen, ada ini, jadi nggak bisa bareng nempel gitu. Yang memberitahu pertama kali kalau almarhumah sudah tidak ada dokter berarti? Dokternya ya.
Aduh Mas, nggak kebayang responnya? Responnya ya kayak apa ya, nggak percaya aja karena emang almarhumah nggak ngeluh gitu. Jadi pas udah beres sholat itu langsung emang kayak orang sesak napas, langsung terus ya maaf ya pi di situ. Oh oke. Ya jadi udah ompol kecil. Teh Putri gimana pada saat itu? Teh Putri juga kayak diem ya gini, kayak pada yang apa nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya mulai deh ngurus jenazah, bawa pulang ke rumah gitu ya? Ya, nah dari situ ditanyain dari pihak rumah sakit ini mau dimandiin di sini apa enggak? Saya bilang kita nunggu keluarga aja dulu. Jadi makanya saya bawa dulu ke rumah dari mobil ambulan karena kalau di rumah sakit langsung di apa? Dikafanin gitu. Oh oke. Dalam kondisi istri meninggal dadakan, masih ada bayi kecil, waktu itu baru jalan 4 bulan berarti ya, belum 4 bulan kan ya? Belum, baru 1 bulan lebih lah. Baru 1 bulan lebih gitu kan ya, maksudnya belum lagi ada rame nih. Iya, betul. Di luar sana gitu ya. Mas Teddy menghadapi tuduhan-tuduhan atas yang katanya bilang kematian abnormal. Iya, gitu. ada yang bilang pembunuhan berencana, terus ada yang bilang emang apa? Ya, emang ada sesuatu yang ganjil atau yang ini. Dari sisi Mas Teddy gimana Mas? Saya sendiri karena emang saya nggak melakukan, akhirnya tetap saya apa ya berusaha kooperatif sama kepolisian juga. Misalkan saya nggak melihat dari segi masyarakatnya, karena yang diminta polisi saya kasih semua. Biar apa aja waktu itu diminta Mas? CCTV, terus dari obat, terus dari apa rekam medis, jadi semua surat kematian juga. Jadi dari situ kan dokter juga pernah bilang saya nggak bakalan ngeluarin surat kematian sembarangan kalau emang almarhumah nggak ada histori sakit gitu. Jadi kalau emang ada sesuatu yang ganjil, dokter pasti telepon ke pihak unit reskrim kriminal atau apa gitu. Dari situ juga udah rekam medis menunjukkan nggak ada yang dibilangin dari gosip itu luka lebam, ada bercak apa gitu, luka memar atau KDRT, nggak ada. Itu pada saat diagnosa pertama ya. Iya. Tapi kemudian sampai harus nah itu membongkar makam. Ngebongkar makam. Jadi pas saya lihat sih ada indikasi cuman mau mindahin makam ke makam umum gitu. Karena tadinya dimakamkannya di mana? Di makam pribadi saya, keluarga saya. Karena emang almarhumah nggak punya pemakaman pribadi. Oh, okay. Gitu. Jadi di Bandung Mas Teddy dan keluarga ada pemakaman pribadi. Ada pemakaman pribadi. Terus padahal sebelumnya udah dirundingkan sama anak-anaknya juga. Mereka setuju di situ. Mereka setuju. Okay. Cuman pas udah kesininya berapa hari kemudian dari tanggal 3, tanggal 9 malah mau dipindahin. Tapi sudah sempat ada percakapan dulu. Ada percakapan sama anak-anaknya lagi mau dipindahin. Terus saya tanya alasannya emang nggak make sense, tapi nggak. Alasannya apa Mas? Alasannya katanya mimpi, terus almarhumahnya pingin dipindahin ke makom yang di Cimahi. Kalau di Cimahi kan udah bukan keluarganya lagi. Saya bilang itu mantannya, gitu. Makanya saya sebagai suami ya mending di makom pribadi atau di makanya kemarin sama pihak kepolisian sama keluarga lagi berunding lagi biar kondusif, akhirnya kita tanda tangan, akhirnya tanggal 9 itu dipindahin ke pemakaman umum di TPU Nagro Ujung Berung. Jadi ini lebih tengah-tengah nih kesepakatannya. Gitu, iya. Tapi maksudnya kenapa sampai sesulit itu, sampai kalau dari cerita Mas Teddy berarti kayak mengeluarkan biar otopsi dulu, biar dikeluarin gitu. Nah itu dia, makanya saya juga kalau emang kenapa ada selentingan yang emang dibilangnya ada kecurigaan dari pihak keluarganya, dari keluarga ini, dari keluarga almarhumah sama
anak kan yang kemarin Aiki yang jadi pelapornya. Kalau saya ya udahlah, daripada jadi masalah, saya ikhlas nggak ikhlas harus kooperatif sama polisi, akhirnya silakan. Dibongkar makam. Kalau emang jalan terbaik biar nggak ada simpang siur berita lagi, silakan. Saya dibilang ikhlas nggak ikhlas ya itu kan di autopsi nggak tahu mungkin Aiki nggak tahu waktu itu, cuman Aiki mungkin taunya visum aja. Ternyata di autopsi. Iya, itu yang bikin saya kadang-kadang jadi apa ya, beratnya itu dari pihak keluarga. Nggak ada juga yang misalkan dari ibunya minta jangan diotopsi dong, ini anak saya masa mau ya kan belek-belek gitu. Ya, nggak ada permintaan juga dari orang tuanya. Ada dari pihak keluarga. Biasanya ada yang apa ya, ngasih perhatian, nggak ada sekarang. Terus pas biasanya saya bilang juga Jumatan sama istri sebelumnya nggak pernah dapat treatment kayak seperti itu. Sekarang dapat dalam walaupun waktunya di bawah setahun, tapi kerasa banget.